Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk sekarang kita memulai ibadah online kita, kita angkat pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan datang saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Semua kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami pada awal ibadah online kami. Tuhan, berkati Tuhan ibadah online kami agar dapat berjalan dengan lancar dari pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau sambung pujian kita mau angkat pujian. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi dari awal ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.
kita mau lanjutin nyanyian kita, pujian kita, tapi adik-adik percaya kan kalau Tuhan kita itu raja? Maka kita tuh anak siapa? Kita anak raja. Kita sekarang mau nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yuk, kita mau nyanyi lagi mulai dari awal ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik sekarang boleh duduk, kita mau mendengarkan lebih banyak firman Tuhan. Ayo kita mau angkat pujian Jesus Love Me. Jesus love me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Semuanya lipat tangannya, tempatnya kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kini pada akhirnya. Tuhan, berkati cici kami Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati Tuhan kami agar bisa duduk diam di bawah kaki-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik cantik manis. Gonto, apa kabar? Pasti luar biasa. Halo adik-adik, saat ini aku Hippo. Aku Dok. Aku mau dengerin Civeni cerita. Yuk, duduk manis yuk. Selamat pagi adik-adik. Halo Hippo, halo Dak, apa kabar?
Yuk, sekarang dengerin Civeni cerita. Ya, hipodak harus duduk diam, harus duduk manis. Begitu juga dengan adik-adik, harus duduk diam, harus duduk manis. Kita pasang telinganya supaya mendengar ngomongan Civeni, cerita Civeni dengan jelas. Oke, good job. Yuk, kita mau cerita. Civeni mau cerita tentang bangunan yang sangat tinggi. Apa itu, Ci? Itu adalah menara. Civeni mau cerita tentang menara Babel. Kalau zaman sekarang kita taunya bangunan yang tinggi-tinggi itu adalah gedung-gedung kantor. Terus apa lagi? Ada lagi yang namanya apartemen, tinggi sekali kan. Nah, menara Babel ini juga. Nah, adik-adik lihat. Nah, menara Babel ini adalah sebuah menara yang tidak sempurna. Bangunannya agak tidak lurus, agak pengok-pengok, agak kayak miring-miring ya. Nah, apa sih itu menara Babel? Pada zaman dahulu, anaknya Nabi Nuh itu mempunyai anak, yaitu Sem, Ham, dan Yefet. Telah melahirkan keturunan yang banyak. Mereka 3 anak Nabi Nuh ini memiliki keturunan yang banyak, atau beranak cucunya banyak sekali. Dan apa yang terjadi? Mereka menjadi sebuah bangsa yang besar. Mereka menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, setelah itu mereka kan dulu pernah mengalami air bah yang sangat banyak airnya, sampai mereka membangun apa? Membangun bahtera di atas gunung. Nah, kejadian air bah itu membuat mereka takut, membuat mereka trauma, nggak mau lagi ada air bah itu. Jadi mereka takut, tapi mereka lupa sama janji Tuhan ya. Aduh, makanya jangan ngelupain Tuhan. Harus ingat, kalau janji Tuhan itu, kalau kamu melihat pelangi, maka tidak ada lagi air bah. Ya kan, tidak akan ada lagi air bah. Firman Tuhan bilang kayak gitu. Tuhan berkata seperti itu. Tapi anak-anaknya lupa. Karena dia takut, karena dia trauma, dia nggak mau lagi ngelihat air besar terjadi. Akhirnya mereka mendirikan sebuah menara, mau membangun sebuah menara. Oke, kalau kita membangun satu bangunan, kita harus memiliki alat-alat, bahan-bahan yang lengkap. Nah, mereka punya apa nih? Punya semen, punya batu bata. Pertama-tama supaya batu batanya rekat, batu batanya bisa nempel, itu dikasih semen. Semen itu dicairkan dengan air ya. Habis itu diratakan di atas tanah bangunan yang sudah ada kerangkanya, ada fondasinya. Terus habis diratakan, dimasukin batu bata, ditempelin deh di atasnya, plok 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 plok. Nah, ini bro, ratakan dulu, diratakan, ambil semen secukupnya, ratakan. Terus belakangnya bilang, bro jangan lupa batu batanya. Nah, seperti itu. Membangun rumah harus ada semen, bahan-bahannya yang lengkap, harus semen, batu bata ya. Nah, setelah mereka membangun, karena takut air bah datang lagi, lalu mereka membuat rencanakan membangun kota yang besar. Tapi ini orang-orang lupa sama janji Tuhan. Kan Tuhan gak bakalan ngirim air bah lagi. Aduh, ngapain sih kalian bangun-bangun ginian sampai tinggi-tinggi, mau sampai langit lagi. Bukannya di atas gunung lagi, tapi mau sampai langit. Aduh. Terus mereka ini bisa berkomunikasi dengan baik karena bahasa mereka sama. Ya, kira-kira zaman dahulu mereka memakai bahasa Ibrani, atau misalnya sama-sama bahasa Ibrani. Kayak kita orang Indonesia sama-sama bahasa Indonesia. Ya, walaupun beragam tradisi kita, beragam adat istiadat kita, ada orang Jawa, ada orang Batak, ya kan? Tapi bahasa nasional kita, bahasa yang digunakan kita sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Nah, mereka juga sama, mereka memiliki bahasa yang sama, dan mereka mengerti kalau dia bilang,
ambilin saya ini, mereka tahu artinya. Nah, terus udah gitu, apa yang terjadi adik-adik? Kedubrak. Nah, semua setiap hari pada sibuk, ada yang ngambilin pasir, ada yang membuat batu bata, tempelin batu bata, ada yang nebang pohon untuk membuat kayu, dan banyak lagi. Mereka bekerja sama, teman-temannya itu semua mereka berkumpulkan bekerja sama. Mereka semua sibuk, nggak ada yang diemin aja, liatin aja, nggak ada. Dan kota itu mulai dibangun menaranya tinggi banget. Udah mau tinggi nih. Wah, keren nih, pasti nih udah tinggi mau sampai langit, keren banget. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mengingat janji Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak suka berdoa. Mereka tidak bertanya sama Tuhan. Nah, Tuhan tidak senang dengan mereka, tidak suka dengan mereka. Wah, kata Tuhan, manusia sudah melupakan aku. Mereka mau melawan aku, kata Tuhan. Waduh, Tuhan marah loh. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita melupakan Tuhan, tidak bicara dengan Tuhan, Tuhan akan marah. Lalu Tuhan melihat segala apapun yang kita perbuat, mau yang tersembunyi atau tidak tersembunyi, Tuhan melihat semua. Nah, kata Tuhan, baiklah, aku akan mengacaukan mereka. Memangnya kalau aku tidak menghendaki mereka, mereka bisa melawan aku? Wah, seram sekali. Tuhan bilang seperti itu, sangat seram sekali, karena Tuhan sudah marah, karena mereka sudah melupakan Tuhan. Apa yang terjadi? Menara yang sudah dibangun tinggi itu akhirnya jatuh. Akhirnya gubrak hancur. Nah, mereka hancur. Nah, jatuh ketinggiannya. Dari tinggi akhirnya jatuh. Terus Tuhan turun dengan mengacaukan bahasa mereka. Walau ada nih tukang batu nih minta batu bata. Woi, bro, minta batu bata. Dikasih malah cat. Wah, bro, gue minta batu bata, bukannya cat, bro. Saya minta batu bata, bro, bukan cat. Terus dijawab sama yang temennya. Pakai bahasa Inggris. Ayo, siapa yang bisa baca? Ayo. Siapa yang bisa baca? Ayo, adik-adik. Ayo, tadi Cici pakai bahasa Inggris tuh. Apa tuh? Apa yo? Ayo Cici, nggak denger nih. Apa sih nih? Apa sih? Aduh, kagak denger. Aduh, Civeni, aku nggak tahu nih Civeni. Aduh, susah banget sih Civeni. Aduh, apa sih Civeni? Kata temannya, this is pain. You ask for pain, why you don't want it? Aduh, katanya dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasanya, iki lo, cat. Tadi kau minta terus dia bilang, aduh, bro, aku ndak minta, katanya gitu. Terus pakai bahasa Jerman. Nah, Tuhan mengacaukan bahasa mereka, ya. Tadinya bahasanya sama, itu kok jadi nggak sama? Aduh, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada bahasa Belanda, pusing palanya, jadi bingung. Mereka pakai bahasa apa lagi nih? Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Karena apa? Karena mereka nggak bilang-bilang sih sama Tuhan, nggak ngomong sama Tuhan. Akhirnya bangunannya tidak sampai ke langit. Karena semua bahasanya mulai berbeda, dan mereka itu mulai mencari tempat tinggal sendiri sesuai sama satu yang bahasa. Misalnya, ini bahasanya sama nih sama saya nih. Orang Indonesia. Ini wong Jawa ini, tinggal aja Jawa. Nah, seperti itu ceritanya. Tapi ini di menara. Wah,
ini nih tempat ini nih untuk orang bahasa Jawa nih, ini nih bahasa ini. Terus ada juga nih orang untuk bahasa Inggris nih, orang untuk bahasa Jerman. Mereka tapi tidak mengerti bahasa itu, bahasa Inggris, bahasa Jerman, mereka tidak mengerti. Mereka hanya melihat, kok aneh bahasanya, ini saya ngerti, ini saya ngerti. Mereka tidak tahu kalau itu bahasa apa, pokoknya kacau balau. Jadi mereka tidak bisa berpikir. Nah, kacau balau. Akhirnya Menara Babel itu terjadi jadi tapi tidak sampai langit. Menara Babel itu udah dibangun tapi nggak sampai ke langit kan. Mereka cita-citanya sampai ke langit kan, orang-orang kan, tapi tidak terjadi karena Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Dan kota itu disebut Babel, dan artinya dari Babel adalah Tuhan mengacaukan. Nah, di mana Tuhan mengacaukan bahasa-bahasa mereka. Nah, adik-adik, makanya kalau kita melakukan sesuatu jangan lupa sama Tuhan. Mau kita bekerja nih, kayak bapak-bapak ini bawa pasir nih, ini pasti bapak-bapak ini mau bekerja nih. Mau kita ke sekolah, nah di sekolah kita ngapain? Biasa kita art and craft kan, tuh si anak kecil yang baju ungu tuh, itu art. Terus kalau kita bermain, mau main ski, mau main di atas es, atau mau ngapain aja, kita mau berlibur, baik naik mobil, naik motor, kita mau bagi jumping, itu semua kita harus ingat Tuhan. Apa sih maksudnya ingat Tuhan? Kalau mesti kerja, mesti main, mesti kemana aja mesti ingat Tuhan, gimana caranya Nih Cici kasih tahu. Sebelum kita melakukan sesuatu adik-adik, kita harus berdoa dulu. Kita harus bilang sama Tuhan, Tuhan saat ini saya mau sekolah, atau Tuhan saat ini saya mau pergi jalan-jalan. Buat apa kita berdoa? Kita minta tolong Tuhan sertai kita, baik di sekolah, baik di jalan-jalan, di perjalanan, baik kita bermain, kita minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan supaya kita tidak menjadi celaka. Supaya kalau misalkan adik-adik lagi bermain nih jauh nih, lari, kagak bilang sama Tuhan, kagak berdoa sama Tuhan, adik-adik jatuh. Adik-adik misalnya amit-amit ke tabrak motor. Nah, kalau bilang dulu sama Tuhan, Tuhan saya mau main, Tuhan sertai saya, Tuhan saya mau belajar, Tuhan sertai saya, pimpin saya. Kalau kita udah capek-capek belajar, tiba-tiba kita nggak ngerti karena nggak berdoa. Kalau kita berdoa, Tuhan saya mau belajar, saya minta hikmat dari Tuhan. Adik-adik percaya nggak kalau Tuhan akan memberikan hikmat? Nah, kalau kita melakukan sesuatu, kita harus berdoa dahulu. Setiap pagi-pagi, ayo mulai sekarang Civeni mau ajak semua adik-adik, setiap bangun pagi sebelum kita melakukan apapun aktivitas kita harus berdoa, kita harus pray, kita mesti datang sama Tuhan, bilang terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk nafas ini, Tuhan sertai kami sepanjang aktivitas, sepanjang kegiatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Gitu aja cukup. Nah, setelah berdoa supaya kita mengingat Tuhan, caranya adalah satu tadi berdoa, karena berdoa adalah komunikasi dengan Tuhan adik-adik. Yang kedua, kita harus rajin baca Alkitab. Boleh nggak baca Alkitabnya lewat handphone? Boleh. Boleh nggak baca Alkitabnya lewat komputer? Boleh, karena zaman sekarang Alkitab sudah dipermudah. Kenapa kok mesti lewat handphone, lewat ini? Emang bukan dosa? Tidak dosa, tapi alangkah baiknya adik-adik baca Alkitab langsung dari Alkitabnya, enggak cuman dari handphone. Tapi kalau kita lagi di luar, kita mau baca Alkitab, boleh nggak pakai handphone? Boleh banget. Itu isinya firman Tuhan. Jangan kamu baca Alkitab tapi di samping-sampingnya ada Minecraft, ada Roblox, ada ketahuan kan? Civeni tahu loh ya. Jangan seperti itu. Buat apa kita membaca Alkitab? Supaya kita mengingat janji Tuhan.
supaya Tuhan itu bicara melalui kita lewat firman. Kita harus sering baca Alkitab. Nah, kalian tahu nggak adik-adik, kalau di dalam Kolose 3 ayat 17 ya, Kolose 3 ayat 17 itu mengatakan, tunggu ya, Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan itu dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yuk adik-adik, kita mau belajar yuk ayat hafalan kita ya. Nih, kita mau belajar sama-sama ya. Kolose 3 Kolose 3 ya, ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan itu dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ore. Yuk sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3, 3. Yuk. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan itu dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Good job baby. Terima kasih ya adik-adik. Adik-adik sudah mendengarkan cerita Civeni ya, dimana Civeni ngajarin supaya kita harus ingat sama Tuhan. Jangan seperti orang-orang keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Kenapa? Dia lupa sama Tuhan, mendirikan menara, akhirnya dikacaukan bahasanya oleh Tuhan. Bagus gak sih cerita Civeni? Bagus gak ya? Bagus lah, itu dari firman Tuhan, harus didengerin. Ayo adik-adik sekarang bisa nggak ceritain lagi, storytelling lagi sama papi maminya, bisa nggak? Ayo kita mau mengabarkan firman Tuhan. Nggak cuman kalian aja yang denger, tapi mama papa juga harus denger. Adik-adik bisa ceritain lagi sama mami papinya, sama mama papanya? Bisa ya. Oke, Civeni tunggu ya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Civeni. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kami diingatkan kembali selalu mengingat Engkau, supaya kami terus rajin berdoa dalam melakukan segala sesuatu. Kami selalu mengucap syukur, dan kami juga selalu harus membaca firman-Mu, supaya Tuhan kami mengingat janji-janji-Mu. Ajar kami Tuhan di setiap aktivitas kami, kegiatan kami, baik main, baik belajar maupun berpergian, untuk selalu ingat Tuhan. Ajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ore. Terima kasih sayang. Tuhan Yesus memberkati. See you next day. See you next Sunday. Happy Sunday. And God bless you baby. Bye. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ulanglah adik-adik dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, pohon damai sejahtera, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita dari sekarang sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Haleluya. Amin.